Oke, halo Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Yesus Kristus dialah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa. Karena segala dosa-dosamu, hanya Yesus yang sanggup bebaskan Anda dari dosa, kutuk dan maut, dan memberikan kepada Anda hidup yang kekal. Dan ingat, di luar Yesus Anda pasti binasa. Karena Bapa di sorga hanya menyediakan satu-satunya jalan agar saudara bisa dibebaskan dari dosa, kutuk dan maut. Dan jalan itu hanya melalui firman Allah yang hidup, putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang telah mengambil rupa seorang manusia dan mati untuk menyelesaikan dosa manusia. Dia mengatakan sudah selesai. Segala dosamu, segala kutuk, segala konsekuensi yang membawa Anda kepada hukuman neraka telah diselesaikan oleh Yesus di atas kayu salib. Dan dia telah bangkit dari kematian, naik ke surga, menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Dia berkata, aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu. Di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Sobat Waras, seluruh nabi-nabi di dunia, baik nabi yang benar maupun nabi palsu, mati dan kubur, bahkan tulang belulang mereka masih ada. Tetapi Yesus bangkit dan telah naik ke surga. Seluruh nabi ya, di dalam Alkitab ada dua nabi yang rupanya mendapatkan kasih karunia untuk terangkat ke surga hidup-hidup. Ada dua orang manusia, yaitu Henokh dan juga Elia. Tapi Henokh dan Elia tidak pernah berkata, aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu. Hanya Yesus yang telah bangkit dari kematian dan naik ke surga, dia berkata, aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu. Saudara mau percaya kepada siapa? Mau percaya kepada nabi yang mati, atau saudara mau percaya kepada Yesus yang sudah bangkit mengalahkan maut dan telah pergi ke surga? Jangan sampai saudara tertipu oleh ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran nabi-nabi sesat, nabi-nabi cabul yang mengajarkan Yesus bukanlah Tuhan dan Juru Selamat. Binasalah Anda kalau Anda menolak Yesus. Oke, terima kasih Sobat Waras. Itu sebagai pendahuluan kita pada saat hari ini, supaya video kita bisa aman ya, dan bisa tayang ya. Karena kalau kita langsung ke topik, biasanya ada saja pelanggaran dari YouTube. Karena saya sudah sedikit trauma ya, video saya dihapus oleh YouTube. Makanya saya harus buat strategi, harus sedikit cerdik ya, supaya video kita bisa lolos ya, dan sekalian kita beritakan Injil keselamatan dan bantu viralkan ini supaya banyak lagi jiwa yang diselamatkan. Oke, Sobat Waras, bukan Israel namanya kalau tidak punya persiapan untuk menghadapi musuh-musuhnya. Apalagi ketika Iran mengancam dengan nyata-nyata ya, katanya dalam beberapa jam ke depan ya, Iran akan segera melakukan serangan dahsyat kepada Israel. Dan ini merupakan ya serangan yang akan benar-benar akan menghancurkan Israel. Sebenarnya pernyataan sesumbar seperti ini bukan hanya sekali dua kali, sudah berkali-kali disampaikan oleh Iran, tapi ya semuanya hanya omon-omon. Bahkan kawan-kawan, ya Iran yang baru ancang-ancang untuk menyerang, tapi ternyata Israel yang sudah menyerang terlebih dahulu, ya, yaitu ya dengan cyber ya, arminya ya, dan langsung memblokir internet di Iran, mengacau balaukan komunikasi di sana. Itu salah satu ya cara Israel untuk menghancurkan Iran. Ya, tapi Iran belum mau menyerah, dan dalam kabar berita yang saya baca bahwa dalam beberapa jam ke depan ini Iran akan segera meluncurkan serangan kepada Israel. Bahkan sekarang pun Hizbullah sudah terus menggempur Israel ya. Ya, tapi syukurlah Israel punya Iron Dome dan masih sabar untuk menangkis ya serangan-serangan daripada Hizbullah. Dan jangan sampai kesabaran Israel habis ya, sehingga Hizbullah akan lenyap dari muka bumi. Dan termasuk Iran, hati-hati, karena Israel sudah memiliki persiapan yang mantap ya menghadapi serangan balasan Iran ya.
Dan apa saja persiapan Israel? Mari kita simak informasi ini. Namun sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu kepada sobat waras yang telah mensupport Pavel. Puji Tuhan, saya tadi dapat cek saldo di BCA, ada penambahan saldo 2 juta rupiah hari ini. Terima kasih. Bahkan ada juga yang mengirim chat ya, yang mengirim lewat BRI juga ada. Terima kasih untuk sobat waras yang telah mensupport. Sekitar 200-an ribu tadi dikirim ke saya buktinya. Ya, terima kasih untuk kebaikan hati kalian semua. Dan bagi sobat waras yang ingin mensupport Pavel, bisa mensupport Pavel lewat nomor rekening yang ada di layar kaca. Terima kasih untuk kebaikan hati kalian. Tuhan Yesus memberkati. Ya, ini dia kawan-kawan, 7 persiapan Israel dalam menghadapi serangan balasan Iran. Dari melancarkan serangan pendahuluan hingga koordinasi dengan Yordania. Bahkan saya dengar Yordania pun siap ya untuk menghancurkan pesawat-pesawat atau drone, bahkan rudal dari Iran yang melewati udara ya, atau wilayah kekuasaan dari Yordania, karena Yordania tidak mau daerahnya menjadi medan pertempuran Israel dan Iran ya, sehingga Iran rupanya bersedia Yordania bersedia untuk membela Israel kawan-kawan ya. Luar biasa. Ini baru dimuat ya pada Senin 5 Agustus 2024. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sudah mengadakan pertemuan dengan pejabat pertahanan tingkat atas sebagai persiapan menghadapi kemungkinan serangan balasan Iran. Apalagi Yoav Gallant, Menteri Pertahanan Israel, juga sudah mengadakan pertemuan lain untuk memberitahu PM Netanyahu tentang apa yang dapat diharapkan Israel dalam serangan balasan oleh Iran, Hizbullah, dan bahkan mungkin Houthi di Yaman. 7 persiapan Israel dalam menghadapi serangan balasan Iran, dari melancarkan serangan pendahuluan hingga koordinasi dengan Jordania. Ya, yang pertama mempersiapkan semua lini. Ya, melansir Al Jazeera, juru bicara militer Israel Daniel Hagari mengatakan dalam konversi pers ya pada hari Minggu bahwa Israel masih belum tahu dari mana serangan itu akan datang. Namun mereka siap di semua lini dan siap bertindak baik secara ofensif maupun defensif. Wah, ini luar biasa ya. Lalu mengisi ulang baterai Iron Dome ya, jadi persiapan Iron Dome harus standby ya semua ya. Beberapa gambar beredar di media sosial menunjukkan baterai sistem pertahanan rudal Iron Dome yang sedang dikerahkan dan diisi ulang di seluruh negeri saat Israel memperkuat pertahanan udaranya sebagai persiapan menghadapi apapun yang mungkin terjadi. Lalu membuka bunker bawah tanah ya. Ada juga laporan di media Israel bahwa Shin Bet, yaitu Dinas Kementerian Internal, telah membuka bunker bawah tanah bagi pejabat Israel, bahkan mendistribusikan telepon satelit kepada pejabat Israel jika sistem komunikasinya rusak akibat serangan apapun. Namun pejabat Israel mengatakan bahwa beberapa pada tingkat kesiapan maksimal dan mereka melakukan apapun yang mereka bisa untuk mempersiapkan serangan ini yang dapat menyebabkan konflik yang meluas di wilayah tersebut. Lalu meminta bantuan Amerika Serikat untuk mengerahkan aset militer. Hal itu terjadi ya setelah Pentagon mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan mengerahkan aset militer tambahan ke Timur Tengah di tengah meningkatnya ketegangan. Departemen Pertahanan Amerika Serikat terus mengambil langkah-langkah untuk mengurangi kemungkinan eskalasi regional oleh Iran atau mitra dan proksi Iran. Menteri Lloyd Austin telah memerintahkan penyelesaian postur militer Amerika Serikat yang dirancang untuk meningkatkan perlindungan pasukan AS, untuk meningkatkan dukungan bagi pertahanan Israel, dan untuk memastikan Amerika Serikat siap menanggapi berbagai kemungkinan, kata juru bicara Sabrina Singh dalam sebuah pernyataan. Lalu menyiapkan serangan pendahuluan ya. Israel akan mempertimbangkan untuk meluncurkan serangan pendahuluan guna menghalangi Iran jika menemukan bukti kuat bahwa Teheran tengah mempersiapkan serangan
Media berbahasa Ibrani melaporkan setelah Perdana Menteri Benyamin Netanyahu mengumpulkan para kepala keamanan Israel untuk sebuah pertemuan pada Minggu malam. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Menteri Pertahanan Yoav Gallant, Kepala Staf IDF Letnan Jenderal Herzi Halevi, Kepala Mossad David Barnea, dan Kepala Shin Bet Ronen Bar. Diadakan di tengah persiapan untuk serangan yang diantisipasi terhadap Israel oleh Iran dan sekutunya Lebanon Hizbullah. Jadi mata-mata Israel sudah memperhatikan gerak-gerik Iran. Kalau memang Iran benar-benar ingin melakukan serangan kepada Israel, maka sebelum Iran menyerang, Israel akan menghajar mereka terlebih dahulu. Wah, ini seru kawan-kawan ya. Lalu penilaian bahwa Iran kemungkinan akan menyerang Israel dalam beberapa hari atau minggu mendatang yang menyusul pembunuhan berturut-turut minggu lalu terhadap kepala militer Hizbullah Fuad Shukr di Beirut dan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Iran telah menyalahkan Israel atas kematian Haniyeh dan telah bersumpah untuk membalas. Ya, inilah Iran ya, nggak tahu malu ya. Kalian yang tidak bisa menjaga Haniyeh, kalian yang membunuh Haniyeh, tapi Israel yang kalian tuduh ya. Israel tidak yakin apa yang diharapkan dari Iran dan proksinya. Demikian perkiraan laporan, dan sedang mendiskusikan berbagai pilihan tentang cara terbaik untuk menanggapi atau mencegah serangan yang diantisipasi. Selama pertemuan dengan Netanyahu, opsi untuk menyerang Iran sebagai tindakan pencegahan dibahas. Ynet melaporkan meskipun pejabat keamanan menekankan bahwa langkah tersebut hanya akan diizinkan jika Israel menerima intelijen pasti yang mengonfirmasi bahwa Teheran akan meluncurkan serangannya sendiri. Wah, jadi intelijen Israel sudah bersedia. Ketika mereka melihat Iran ancang-ancang ingin menyerang Israel, maka Israel akan menghajar terlebih dahulu ya. Jadi Israel istilahnya menjemput bola lah ya. Dia nggak mau hancur ya, dia mau hajar dulu ya musuh-musuhnya ini. Nah, dan ini perlu diwaspadai oleh Iran. Berkoordinasi dengan intelijen sekutu, Yerusalem akan memerlukan intelijennya sendiri tentang masalah tersebut untuk mencocokkan dengan intelijen AS tentang masalah tersebut, kata laporan itu. Dan bahkan jika itu cocok, Israel mungkin masih memilih untuk menghindari serangan pendahuluan. Seperti Israel, AS pada Minggu dikatakan tidak yakin seperti apa serangan Iran nantinya, karena yakin Teheran belum mencapai keputusan akhir dan tidak mungkin selesai berkoordinasi dengan proksinya. Bahkan jika serangan itu lebih besar, penilaian dari dalam pemerintahan adalah bahwa Israel akan mampu menahannya dan sekali lagi akan mampu melakukan pertahanan yang tepat dengan bantuan koalisi sekutu, Janet melaporkan. Lalu pada saat yang sama, ketika Israel dan AS bersiap menghadapi serangan apapun yang akhirnya dipilih Iran untuk dilancarkan, Washington dan sekutunya baik di barat maupun di timur tengah terus mendesak Israel dan Iran untuk meredakan situasi dan untuk menghindari kemungkinan memicu perang regional habis-habisan. Lalu Israel juga yang ketujuh berkoordinasi dengan Jordania. Untuk tujuan itu, Menteri Luar Negeri Yordania Aiman Safadi mengunjungi Iran pada hari Minggu dengan permohonan agar kawasan itu dapat hidup dalam perdamaian, keamanan dan stabilitas tanpa eskalasi lebih lanjut. Dalam konversi pers di Teheran bersama mitranya dari Iran, Safadi mengatakan bahwa tujuan kunjungannya adalah untuk berkoordinasi mengenai eskalasi serius di kawasan tersebut dan untuk terlibat dalam diskusi yang jujur dan jelas tentang cara mengatasi perbedaan antara kedua negara dengan kejujuran yang transparansi. Yordania selalu proaktif dalam membela perjuangan Palestina dan hak-hak rakyat Palestina. Yordania telah mengutuk pendudukan Israel atas wilayah Palestina dan menolak semua tindakan eskalasi Israel yang mencegah tercapainya keamanan, stabilitas dan perdamaian yang adil. Katanya seraya menambahkan bahwa perang di Gaza harus diakhiri untuk melindungi seluruh kawasan dari konsekuensi perang regional yang akan berdampak buruk bagi semua orang. Jadi ini sebenarnya tergantung Iran saja deh.
Kalau Iran macam-macam, maka Israel tidak akan tinggal diam. Kalau Israel itu orangnya slow aja ya. Israel pun tidak mau cari ribut ya. Israel itu suka cari damai. Tapi kalau memang mereka ingin ribut, mereka ingin mencoba kekuatan Israel, ya silakan aja. Ya takutnya nanti mereka teriak lagi, Israel penjajah, Israel jahat ya. Padahal mereka sendiri yang mendahului untuk menyerang Israel. Mereka sendiri yang cari gara-gara. Nanti kalau dibalas ya nangis-nangis. Ya itulah kawan-kawan, otak kadrun, otak ajaran iblis ya gitu ya. Hanya mau menyerang tapi diserang, nangis-nangis. Itu kawan-kawan informasi yang dapat Pavel bagikan. Thank you untuk kalian semua yang support Pavel. Salam sejahtera, salam waras, God bless you and bye-bye. Salam.